Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran daring yang pertama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan menayangkan video tentang gerak pada hewan. Perhatikan baik-baik. Berdasarkan video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak berbeda-beda. Contohnya, dengan video tadi, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, dan kelinci dengan melompat. Tahukah kalian bahwa bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup? Di kelas 3 pernah kita bahas tentang yang namanya ciri-ciri makhluk hidup toh. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, berenang, terbang, dan sebagainya. Berdasarkan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan, ada dua, yaitu yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah pembahasan dari organ gerak tubuh manusia dan hewan. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran tentang ide pokok sebuah paragraf. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Yang pertama, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang kedua, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Jadi, kalau di poin kedua itu kita temukan dulu kalimat utamanya, lalu kita cari kalimat intinya. Di poin ketiga, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Jadi perhatikan buku temanya di halaman 3, yaitu di situ ada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Di sini ada 5 paragraf, yaitu di paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi, kalimat yang pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Berarti kita bisa dapat ide pokoknya, yaitu di kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan di kalimat kedua dengan ketiga adalah kalimat pengembang, yaitu kalimat kedua, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu adalah kalimat pengembang kalimat kedua. Sedangkan di kalimat ketiga adalah
makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi itulah pembahasan dari saya organ gerak manusia dan hewan. Jadi jika ada yang belum mengerti bisa anak-anak komentar di WA. Dan satu lagi, kalimat utama itu memuat ide pokok, bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Dan kalimat pengembang ada di kalimat kedua, bisa di kalimat ketiga. Yang jelasnya dia itu setelah kalimat utama atau ide pokok. Tugasnya itu ada di halaman 4. Kerjakan 2 sampai 5 ya. Tugasnya bisa saya tunggu sampai jam 1 malam. Jangan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.